Selamat datang di channel Majik. Jadi pada kesempatan dan video kali ini saya akan membahas mengenai 3 kris yang mana itu bisa untuk pencairan dari paylater. Nah, kris apa saja yang bisa untuk pencairan paylater? Di sini kita akan membahasnya satu-satu termasuk kekurangan maupun kelebihannya. Dan yang pertama ini adalah kris dari Dana. Untuk dari kris dari Dana ini kalian bisa melihatnya di sini ya, pada halaman Dana kalian bisa tekan lihat semua. Nah, kalian bisa scroll nanti pada opsi keuangan. Di sini kan ada opsi dana bisnis. Kalian bisa cek di sini. Pada aplikasi Dana, di sini pun kita bisa mencairkan limit paylater. Jadi untuk paylater di sini kita bisa tekan kris bisnis. Tentunya untuk paylater yang mendukung kris ini bisa pencairannya menggunakan dana bisnis. Untuk kalian yang ingin mendaftar dari kris dana bisnis dan memiliki barcode-nya seperti ini, kalian bisa cek video saya, nanti linknya saya lampirkan di akhir video. Untuk pencairannya sendiri, untuk di dana bisnis ini tidak instan gitu ya, dia membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Jadi jika kalian menggunakan limit paylater untuk pencairannya menggunakan dana bisnis, jika pembayarannya dinyatakan berhasil, saldonya akan tertahan dulu pada aplikasi dana bisnis. Nanti setelah 1 kali 24 jam atau kurang lebih biasanya dia itu di jam 5 sore, nanti baru bisa kalian cairkan menjadi saldo Dana ataupun kalian bisa langsung cairkan ke saldo rekening. Tentunya untuk pencairannya setelah dananya tadi masuk itu tanpa potongan, kalian bisa langsung cairkan ke Dana ataupun ke rekening bank. Pembuatan kris dana bisnis ini memakan waktu kurang lebih 3 hari itu ya. Pas saya melakukan pembuatannya itu memakan waktu ya kurang lebih ada di 4 atau 5 harian, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk di Neo Bisnis. Nah, di sini untuk aplikasi dari Neo ini merupakan rekening tabungan bank gitu ya, dan ada juga untuk pinjaman Neo-nya. Nah, tetapi di aplikasi Neo ini kita juga bisa menggunakan krisnya untuk pencairan limit paylater. Di sini kalian bisa masuk aja di opsi bisnis. Lalu di sini kalian bisa tekan kode kris. Oke. Nah, selanjutnya nanti di halaman kris itu jika kalian tekan nanti akan muncul ya barcode-nya seperti ini. Kalian bisa gunakan juga limit paylater kalian untuk pencairannya menggunakan kris dari Neo Bisnis. Untuk dari kris Neo Bisnis ini hampir sama seperti di dana bisnis tadi ya. Ini untuk pencairannya pun tidak instan. Jadi nanti jika transaksi dari paylaternya itu berhasil, saldonya akan tertahan pada aplikasi Neo Bisnis. Dan nanti baru akan cair ke saldo rekening kita ataupun ke saldo rekening Neo Bisnis itu dalam waktu 1 hari itu paling lama. Tidak seperti dari dana bisnis tadi ya, yang mana jika Neo Bisnis ini pencairannya itu langsung masuk ke rekening bank Neo. Tidak ada pilihan untuk pencairan ke rekening saldo e-wallet atau apapun gitu. Untuk opsinya itu akan langsung masuk ke saldo rekening bisnis. Jadi di sini nanti dibedakan, kita akan punya rekening bisnis dan juga rekening personal. Untuk dari rekening bisnis ini, inilah nantinya yang dipakai oleh si aplikasi Neo Bisnis untuk menampung dana kita. Jika sudah cair nanti akan langsung masuk ke rekening bisnis ini ya. Setelah itu kalian bisa lakukan transfer ke rekening bank lain, atau kalian bisa tarik tunai di mesin ATM, atau kalian bisa tarik tunai di Indomaret. Saya juga udah buatkan tutorialnya cara melakukan tarik tunai saldo Neo di Indomaret. Kalian bisa cek aja video saya di beranda. Jadi ada kode referral juga untuk kalian yang ingin mendaftar Neo Bisnis. Pakai kode referral saya ini ya, D55EC3. Jadi manfaatnya adalah kalian itu bisa mendapatkan settlement lebih cepat. Settlementnya bisa +1. Proses pendaftaran dari Neo Bisnis ini termasuk yang paling cepat menurut saya. Saya melakukan pendaftaran itu hanya 1 hari aja selesai. Kris dari Neo Bisnisnya itu sudah bisa saya pakai untuk pencairan limit paylater. Kalau nggak pakai kode referral mungkin bisa makan waktu lebih lama gitu ya. Nah, lanjut untuk dari kris yang ketiga, di sini saya memiliki kris dari Livin Bank Mandiri. Kalian bisa juga lakukan pendaftarannya secara offline dengan cara mendatangi kantor cabang dari Bank Mandiri. Proses pembuatan dari kris barcode Livin Merchant ini, saya melakukan pendaftarannya itu kurang lebih memakan waktu 3 atau 4 harian gitu ya. Nah, untuk reviewnya sendiri selama menggunakan Livin Merchant Mandiri ini,
Untuk proses pencairannya ini sama aja gitu ya, memerlukan waktu, tetapi yang untuk Livin Merchant ini agak sedikit lebih cepat. Jadi dalam satu hari Livin Merchant ini melakukan pencairan 3 kali. Untuk jam-jamnya saya lupa ya, tetapi kurang lebih ada di jam 9 atau jam 8 pagi, dilanjutkan dengan jam 2 siang, lalu pencairan terakhir itu ada di jam 8 malam atau di jam 7 malam, kurang lebih di kisaran waktu seperti itu. Untuk melihat dari krisnya ya tinggal kalian tekan aja tampilkan kris di sini. Nah, inilah kris yang mana ini bisa mencairkan dari limit pay letter.